sahabat-sahabat Kadi, sahabat-sahabat Danuji, kalau kita mencermati dari surat edaran Menpan RB Burini, maka seolah-olah bisa menimbulkan persepsi bahwa pengangkatan CASN yang rekrutmennya adalah tahun 2024, maka akan diangkat pada 1 Oktober 2025, dan CP3K yang seleksinya pada tahun 2024 akan diangkat pada Maret 2026. Nah, ternyata setelah kita adu dengan apa yang disampaikan oleh Komisi 2 DPR RI, maka ternyata ada perbedaan persepsi. Pemirsa, apa alasan utama dari mundurnya waktu bagi calon ASN dan PPPK untuk diangkat menjadi abdi negara? Untuk membahas lengkapnya sudah bergabung bersama kami ada Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bapak Zulfikar Arsesadikin dan analis kebijakan publik Bapak Agus Pambagio. Pak Zulfikar, terlebih dahulu Pak Zulfikar, sebetulnya penundaan pengangkatan CASN ini apakah merupakan hasil keputusan rapat antara Komisi 2 dengan Kemenpan RB? Fitri, mestinya diundang satu lagi dari Kemenpan RB atau BKN ya, karena semangat kita di Komisi 2 waktu rapat itu berdasarkan kesimpulan yang kita dapat dari pendapat dan pandangan teman-teman Komisi 2, kita itu maunya mempercepat, ya, mempercepat penataan dan penyelesaian, dan waktu yang kita berikan itu adalah waktu untuk batas akhir penataan dan penyelesaian tersebut, bukan waktu dimulainya gitu. Ini kelihatannya ada perbedaan pemahaman yang mengimplementasikan hasil rapat tersebut. Demikian, Fitri. Kabupaten Nganjuk dan semuanya aja, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Kong Danuji Nganjuk. Jangan lupa ya, pokoknya like, comment, subscribe. Hasil kesepakatan rapat dengan Komisi 2 itu adalah bahwa Oktober 2025 itu adalah akhir. Artinya seluruh rangkaian pengangkatan dari CASN hasil rekrutmen 2024 itu adalah tahap selesainya, bukan awalnya. Jadi kalau awalnya bisa bulan ini, bisa bulan depan, April 2025 itu, tidak, dimulainya baru 1 Oktober 2025. Demikian juga untuk pengangkatan pemberian SK kepada calon P3K yang hasil rekrutmen seleksi 2024 itu adalah tidak 1 Maret 2026, tetapi itu adalah merupakan batas akhir. Kemarin kita baca surat edaran itu dari Menpan RB ditujukan kepada Kepala BKN. Nah, kita tahu Kepala BKN adalah Profesor Zudan Arif Fakrullah yang sangat paham dengan bahasa hukum. Jadi mohon diingatkan kepada Burini, kepada Menpan RB agar mengkaji ulang. Dan kita berharap kalau ada isu-isu yang terkait dengan hal-hal yang meresahkan pada masyarakat atau rakyat pada umumnya, terutama pada para pencari pekerja, ya sudah diumumkan seleksinya kemudian diundur. Ini tentu akan mengakibatkan dua hal. Yang pertama, kepercayaan pemerintah turun dan semangat daripada para
tenaga yang sudah bekerja pada pemerintah atau yang sudah kadung pamit kepada kontrak kerjanya di swasta karena merasa diterima di seleksi rekrutmen calon CASN atau CP3K, ini akan menimbulkan kegalauan di tengah masyarakat. Dan kita tahu Presiden Prabowo sangat responsif ketika ada huru-hara yang disampaikan oleh Menteri Bahlil Adalia tentang gas melon atau gas LPG 3 kg, maka hal-hal yang berdampak kepada kegalauan masyarakat, Pak Presiden langsung cepat turun tangan, langsung membatalkan, walaupun mungkin saja maksudnya Menteri Bahlil itu baik. Ini juga demikian, apabila sampai terjadi tagar SIP CASN 2024 ini meledak, kemudian ada petisi online dan masyarakat menjadi resah, maka ini sebetulnya tidak perlu sampai kepada Presiden Prabowo. Pak Presiden Prabowo ini sangat tegas dan terkenal ikhlas untuk membantu masyarakat. Jadi cukup Kepala BKN Profesor Zudan Arif Fakrullah itu mengingatkan agar Menpan RB itu tidak menunda-nunda hal-hal yang sudah jelas. Pola rekrutmennya, pola seleksinya sudah jelas, kenapa diundur-undur dengan alasan yang tidak jelas. Kalau efisiensi anggaran oke untuk yang terkait dengan SPPD, perjalanan dinas, sesuatu yang kurang menyentuh kepada masyarakat. Tetapi kalau menyangkut dengan kestabilan berjalannya birokrasi, kalau sampai terjadi ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah, ini adalah bahaya. Ingat bahwa tenaga-tenaga, terutama tenaga honorer yang menjadi THL di kantor-kantor ini tulang punggung daripada birokrasi yang membantu kerja-kerja menteri, kerja-kerja pemerintah. Sehingga coba di sekolahan-sekolahan, coba perhatikan di kantor-kantor, hampir separuh pegawai negeri yang sudah tua-tua itu mengandalkan pada tenaga-tenaga muda ini. Ini kalau sampai semangatnya berkurang, ini tentu sangat membahayakan. Ini tolong diperhatikan banget. Bahkan kalau perlu sebagai saran tadi dari analis kebijakan publik, maka DPR memanggil, kalau hasil kesepakatan adalah bahwa 1 Oktober 25 itu akhir daripada selesainya seluruh rangkaian pemberian SK pengangkatan CASN, tentu mengawalinya dari daerah-daerah itu yang ada yang sudah merekrut, itu bisa dimulai pada bulan ini, Maret 2025, April 2025, bahkan nanti sampai batas akhir sebagaimana yang disepakati pada saat rapat dengar pendapat antara Komisi 2 dengan Menpan RB. Sehingga apabila edaran ini dianggap menyimpang daripada kesimpulan rapat dengar pendapat itu, maka panggil kembali. DPR harus berani memanggil kembali. Jadi DPR ini adalah sebuah lembaga kehormatan yang menjadi wadah terakhir, benteng terakhir daripada aspirasi rakyat. Jadi jangan apa-apa kata menteri, DPR-nya semua fraksi yes. DPR ini bukan bebek yang harus mengikut saja. DPR ini bukan seperti dikatakan Gus Dur sebagai anak tika. Saya sangat percaya banyak anggota DPR yang berkomitmen agar hal-hal yang teratur ini tidak diundur-undur dengan alasan yang tidak jelas. Bahwa ada yang ditunda, ada yang dipending, ada yang direkopusing, ada yang efisiensi, monggo, terkait dengan hal-hal yang dianggap pemborosan. Tetapi ini kepastian. Ini birokrasi adalah sesuatu yang biasanya berjalan secara profesional. Sehingga apabila yang sudah direkrut ini, yang tentu saja jumlahnya adalah sangat sedikit dibanding yang mengikuti seleksi, ini tidak jelas bagaimana daripada perasaan dan semangat dari mereka-mereka yang belum mendapatkan kesempatan untuk lolos seleksi, belum mendapatkan kesempatan untuk ikut seleksi. Jadi sekali lagi, pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo yang lagi mendapat kepercayaan masyarakat itu
jangan lagi untuk dicederai oleh ketidakcermatan daripada para pembantunya, jadi para menterinya. Ini salam hormat untuk Menpan RB Burini. Kita sih maunya kalau memang tahapan itu sudah selesai yang CPNS maupun CP3K tahap 1 yang saat ini sudah pengisian daftar hidup dan pengusulan NIP, ya udah di SK-kan saja. Kan Maret ini ya yang formasi 2004 itu yang tahap 1 dan CPNS itu. Mestinya kan April atau Mei sudah keluar tuh pengangkatannya. Lalu yang tahap 1 juga kalau memang harus Juli ya Juli keluar begitu, Fitri. Tidak diserentakkan CPNS itu 1 Oktober 2025 dan CP3K 1 Maret 2026. Ya berangsur-angsur saja begitu. Ya, bagus Pak Zul. Saya senang kalau ada perbedaan. Kalau nggak ada perbedaan ngikut ngekor aja terus kita masyarakat tidak suka, Pak. Jadi perbedaan itu bagus dan itu harus diteruskan. Nah, terkait dengan CPNS ini ya ngapain diundur dulu. Nah, saya mendukung Pak Zul, Pak jangan menurut saja Pak. Bapak harus punya pendapat dalam hal ini. Itu. Sebenarnya kegelisahan itu sudah kita tangkap pada saat rapat, sehingga waktu itu semangat kita adalah mempercepat. Nah, dengan seperti ini keputusan dari PAN RB dan BKN, maka sekali lagi kita minta agar ada perubahan kebijakan, tidak harus serentak pengangkatan itu ya. Kalau memang tahapannya sudah tuntas yang CPNS dan CP3K tahap 1 ya sudah selesaikan, segera angkat, keluarkan SK-nya. Gitu. Kalau yang tahap 2 juga nanti Juli ya Juli selesaikan. Saya kira begitu Fitri. Dan menurut saya ini bukan soal anggaran ya, karena kalau kita kaitkan dengan efisiensi, ini kan bagian dari belanja pegawai. Nah, belanja pegawai itu tidak termasuk yang diefisiensi. Lalu ini kan juga sudah kebijakan periode lalu dan pengadaan formasi 2004 itu sudah diketahui pemerintah sebelumnya dan setelahnya juga tahu. Nah, tentu anggaran sudah disiapkan. Nah, artinya ketika kemudian DPR memiliki pandangan yang berbeda dengan Kemenpan RB, apakah kemudian masih ada peluang bahwa pengangkatan CPNS ini sesuai tadi dikatakan oleh dari Komisi 2 dipercepat seperti itu jika memang sudah tidak usah kemudian serentak dilakukan pada bulan Oktober 2025 untuk CASN? Ya tentu bisa saja ya, karena kalau itu betul saya tidak belum melihat notulennya. Ini barusan ada yang kirim ke saya, nanti saya baca dulu. Nah ya maksud saya bisa saja itu dilakukan. Karena memang beberapa daerah kalau saya lihat ya Pak Zul itu ada pemerintah daerah yang sudah melakukan rekrutmen nih. Nah ini juga berbahaya dan ini bagaimana tanggung jawab Kemendagri ini ya untuk ini. Apakah betul serentak ternyata sudah ada yang bocor nih, data masuk ke saya nih. Kementerian beberapa daerah sudah merekrut gitu ya. Nah hal-hal semacam gini tolonglah jangan informasi seperti ini harus baik. Nah saya mempertanyakan peran PCO ini, Presidential Communication Office ini kok tidak ikut memberikan pengumuman. Harusnya kan kesepakatan dengan DPR itu bisa disampaikan kepada publik supaya menenangkan semua bahwa sudah ada kesepakatan yang ternyata tidak sepakat itu tadi. Nah, jadi ini memang sangat merugikan CPNS dan P3K-nya itu karena ya mereka kan berharap ya bahwa akan jadi CPNS. Tadi ada yang sudah bayar penalti ketika mematahkan kontrak di perusahaan swasta misalnya. Nah, ini juga perlu diperhatikan, ini harus ada emergency exit-nya supaya masyarakat tidak terlalu dipojokkan. Kita ini semua sudah dipojokkan terus oleh pemerintah gitu ya. Jadi mohon bisa dipikirkan, Pak Zul bisa panggil lagi kemungkinan Bu Rini untuk coba membahas tadi, mengembalikan apa yang sekarang ini bertebaran di publik. Begitu ya, Kepala BKN Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah, Bu Rini, Menpan RB, juga Komisi DPR RI yang menangani tentang birokrasi. Ini adalah harapan daripada rakyat kecil di pelosok desa, sehingga kita tidak dalam posisi untuk mendorong atau menyokong para peserta tes seleksi rekrutmen CPNS atau CP3K untuk melakukan demo besar-besaran enggak, tetapi
dengan petisi online, dengan tagar SIP CASN 2024 bergema, ini mudah-mudahan telinga para wakil rakyat dan juga para pembantu Presiden Prabowo ini menjadi sangat peka, dan jangan kemudian baru berbuat setelah banyak protes. Ini menjadi mengurangi daripada kewibawaan. Jadi membatalkan sesuatu yang diputuskan karena adanya protes, ini lebih baik Anda-Anda yang di atas ini tahu diri dan lebih punya kepekaan dan kepedulian. Selamat, semoga negara Indonesia selalu damai, aman, sentosa.